Cak, IWB akan menunjukkan kesampaian motor generasi terbaru CBR 650R yang terbaru, yang ternyata mukanya mirip dengan Vario, Cak. Yuk kita langsung intip detailnya seperti apa. Nah, ini dia, Cak, generasi terbaru Honda CBR 650R yang kita temukan langsung dari Thailand. Teman-teman, IWB sekarang di Thailand menghadiri event Honda Safety Riding Competitor ya, Construction Competition maksudnya ya, yang 2025. Dan ternyata di sini kita lihat nih, kita berada di dealer Honda Thailand, dan jika kita lihat ini adalah generasi terbaru. Nah, teman-teman, untuk CBR 650R ini jika kita lihat detailnya totally berubah, benar-benar berubah total, Cak. Jadi dari mukanya Honda merevisi area headlampnya yang lebih agresif dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teman-teman, ini memang kalau kita lihat lebih agresif, kelihatannya tuh lebih enak dilihat, walaupun banyak mengatakan ya, beberapa komen tadi teman-teman mengatakan kok jadi mirip ala-ala Vario nih. Memang, Cak, jika kita lihat dari depan lurus, maka sama menemukan perombakan headlamp yang lebih sipit dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi ini juga desain kalau dari kacamata pribadi WB itu lebih mature, lebih dewasa. Kelihatannya demikian. Jadi nggak banyak tekukan, jadi dia lebih kayak natural aja ya. Dari ke atas dan di sini ada DRL, Cak. Jadi kalau kita nyalakan, ini nyala, Cak. Ini nyala nih. Sementara untuk lampu-lampunya, jika kita lihat dari dekat, kita menemukan sebuah LED ya. Jadi LED lampu dengan 2 klaster per sisinya. Jadi ini adalah lampu yang jika di total ada 4 klaster. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan kemudian di bagian arah sini Honda melakukan sentuhan. Jadi seolah di bagian bawah dari headlampnya kita menemukan ada kayak, lihat nih. Jadi ada kayak ala-ala rem R gitu ya, Cak ya. Tapi ini buntu, Cak. Jadi kalau kita lihat ini buntu, Cak. Jadi hanya kayak tuh. Kelihatan nggak sampai kamera? Jadi kayak ada bolong. Sorry, bukan bolong ya, ini masuk ke dalam, dan jika kita lihat dari atas seperti ini. Mungkin cahayanya kurang rata aja ya, karena ini adalah panas sekali cuacanya, sebelah kanan panas, sebelah kiri gelap. Jadi mungkin agak susah ya kita nanti melihat gambarnya secara real, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kayak seolah-olah kayak ada, nih lihat, ada tarikan tegas gitu ya di bagian area sini, Cak. Tarik keluar oleh Honda. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini. Sosoknya dari samping seperti ini tuh. Ya, looks-nya kelihatannya tuh lebih kayak garang gitu ya, lebih sporty, dan di sini ditarik oleh Honda. Jadi pada saat dari samping, maka hidungnya dari sini tarik ke dalam. Jadi kelihatan sporty. Itu, Cak ya, generasi terbaru untuk bagian moncong-moncongnya, Kang Mas. Nah, bagian shape detail dari layer-layer seperti ini ada 2 layer ya. Jadi ada pemisah di area sini, tertulis CBR 650R, Cak. Jadi ini adalah warna RWB, warna red, white, blue. CBR tulisannya stroke-nya merah, merah lagi hitam. Jadi tulisannya hitam, kemudian di bagian bawah 650R-nya merah, dan di situ adalah di bagian livery stripping-nya warna biru ya, biru laut dan sebagainya. Dan di area sini ada coretan. Nah, coretannya cukup minimalis, Kang Mas. Warnanya warna putih dan biru. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya. Nah, untuk bagian area demikian, sementara revisi juga terjadi pada bagian visornya yang kelihatannya agak flat ya. Dia model seperti ini. Ada gelombang sedikit ke atas, tapi dia feel-nya tuh kayak flat. Kayak yang menjulang tuh enggak. Dia ngikutin kontur dari casingnya. Dan di sini tertulis Penlight ya, untuk mereknya made in Thailand. Dan di bagian spion ternyata sama, Cak. Spion nggak ada yang berubah, spion masih yang sama dengan sebelumnya. Jadi adjusternya dia nggak ada kliknya sama sekali. Nah, seperti ini modelnya. Kemudian jika kita lihat dari atas seperti ini, bodi-bodinya, bagian moncong-moncongnya. Jadi dia lancip begitu, Cak. Dan jika kita lihat di bagian sini, nah ini juga menarik ya. Ternyata Honda memutuskan untuk menjejali lampu sen yang nongol di bodi. Jadi dia nggak terintegrasi, dan bagian lampu sennya dia kayak lampu sen yang kita kenal ya. Sama ya, memang Honda menggunakan lampu sen ini pada semua motornya, baik yang big bike maupun yang matic. Ini bagus buat kita ya, yang maticnya mendapatkan material yang ternyata sama dengan big bike. Jadi gitu ya. Jadi tertulis seperti itu. Kita nggak tahu mereknya apa nih.
Mitsubishi kayaknya ya. Jadi mungkin Mitsubishi kayaknya. Dan yang menarik adalah ternyata ini adalah Indonesia tulisannya, Cak. Nah gitu Kang Mas ya. Oke, sekarang kita melangkah di bagian fendernya. Nah, untuk fender, Cak, ini sepertinya fender yang sama dengan sebelumnya ya. IWB ngelihatnya sih nggak ada yang berbeda ya. Fendernya dia modelnya cukup ramping, tapi dia sampai ke bawah. Sehingga filenya menutup di bagian area tabung intertubnya untuk suspensi upside-nya. Dan suspensinya menggunakan suspensi yang sebelumnya. Kalau kita lihat ini ukurannya kayak sekitar 41 mm, Cak. Dan ini sudah SFFBP dari SOA atau Separate Function Fork Big Piston. Jadi ini adalah suspensi yang bagus dari kacamata pribadi karena memang ayunannya pas ya. Dari CB250RR sampai dengan bahkan Ninja aja juga menggunakan ini dan memang enak banget suspensi model SFFBP. Jadi Separate Function Fork Big Piston sampai angel ngomongin, Cak. Nah, untuk bagian disnya. Jadi kalau kita lihat disnya sudah model floating, Cak, seperti ini, Mas. Dia mungkin bukanlah yang model wave, tapi dia udah gede ukurannya dan sudah floating. Ini ukuran 310 mm dan ini tentu akan memberikan feel pengereman yang bagus buat sampean. Dan di bagian RSin menggunakan Nissin. Jadi Nissinnya sudah 4 piston juga. Kiri kanan, Cak, sekali lagi remnya kiri kanan. Jadi ini bagus. Sementara di bagian bawahnya, Cak, ukuran dari banyak 120 ya per 70 dengan ring 17 inci. Sudah menggunakan Sport Mag dan lock. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di bagian area sini, panas banget situ, Cak. Nah, saya menemukan yes, ini dia. Di bagian bottom dari suspensinya yang hitam. Kemudian di bagian atas sini juga suspensinya sudah hitam pula. Jadi memang jika kita lihat Honda memilih warna yang lebih biasa, nggak dikasih model warna-warna gold ya. Seperti khas dari suspensi upside down. Nah, ini bagian sampingnya, bagian atasnya sebuah desain yang menurut WB ya, kalau yang model ini memang lebih keren ya dibandingkan dengan sebelumnya, kita harus akui. Jadi jika kita lihat feel dari sentuhan desainnya memang tidak yang frontal brutal, enggak, Cak. Ya khas Honda ya, elegan tapi enak dilihat gitu ya. Ini juga terjadi pada yang generasi terbaru 2024 ini dan sampai sekarang pun masih sama. Dan di sini kita lihat ada mata kucing, Cak. Nah, seperti ini, ada mata kucing. Sementara bagian pelek-peleknya ada permainan rimnya ya. Jadi ada stripping rim warna merah dan juga putih. Mungkin kita lihat dari sana ya, soalnya dari sini gelap. Oke, nah kita intip di bagian kolongnya, Mas. Bagian kolong, Cak, cuman kamu menemukan ada, yes, ini dia yang istimewa karena sudah menggunakan 4 piston ya. Jadi headernya juga 4. Ada 4 dengan model dia ditarik oleh Honda ke sebelah kanan pastinya. Di sini nggak ada penutup ya. Jadi penutupnya plong. Ini untuk memaksimalkan pendinginan, jadi nggak ada cover. Namun di bawah sini ada sedikit cover untuk membantu supaya tidak semua cipratan lumpur mengenai bagian silinder engine-nya. Jadi lebih clean, harusnya demikian. Dan di bagian sini, Cak, saya akan menemukan dari samping ya. Nah, saya akan menemukan ada lubang di sini, lubang ya. Di sini juga kelihatannya ngeplong. Dan juga kita lihat memang lebih banyak terbuka sih yang generasi terbaru ini. Sekali lagi, biasanya dengan mode seperti ini akan membuat cooling system lebih maksimal. Nah, bagian undercoil-nya, bagian bawahnya ada kayak lubang banget juga di sini, lubang ya. Sekali lagi lubang. Dan di sini juga ada kayak tuh permainan bagian sini mengikuti kontur dari crankcase engine-nya. Nah, mesinnya juga mesin yang sama, Cak, masih mesinnya sama ya, masih sama dengan sebelumnya. Maksudnya mesin yang dipercaya adalah mesin yang powerful ya. Memang dia bukanlah engine yang super powerful maksudnya bukan. Karena powernya di angka sekitar 94 PS ya. Jadi seperti itu, tapi secara refine engine-nya tuh memang menyenangkan dipakai. Nah, seperti ini header-headernya, Cak. Bagaimana bentuk crankcase-nya yang masih mirip dengan sebelumnya. Engine yang sama walaupun ada perombakan ya. Jadi sudah dual clutch transmission, kita akan bahas nanti. Nah, untuk bagian area sini kita akan menemukan tuas untuk persnelingnya ada kayak konektornya. Jadi dari sini ya, lihat nih, terkoneksi lari ke atas seperti itu. Nah, jadi seperti ini dari tuas konektornya. Dan di area sini, dan teman-teman ini sudah 6 speed pastinya. Lalu ini juga sudah assistant slipper clutch, jadi lebih maju. Nah, untuk bagian
Sasisnya masih yang sama dengan sebelumnya, Cak. Sasisnya model seperti ini ya, dan bagian area samping juga mirip dengan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang nggak banyak yang berubah di area sini. Hampir mirip lah. Di sini ada hanger untuk engine-nya. Jadi cukup besar, dan ini bahannya babet. Antara sasis dan juga bagian cylinder head-nya ada hangernya. Lalu di bagian samping kiri juga kita lihat swing arm yang cukup besar, Cak. Swing arm-nya ini adalah swing arm yang sudah kita kenal sebelumnya, karena memang swing arm yang sama nggak berubah. Lalu di bagian footstep-nya juga masih mirip dengan sebelumnya. Footstep-nya warna silver, Cak, dan dia bautnya di bagian bawah sini, Mas. Oke, dan ini untuk sasis-sasisnya. Sampai ke belakang dia bukan knockdown, jadi sasisnya langsung terkoneksi welding ke bagian subframe-nya. Nah, kemudian untuk bagian footstep-nya ini dia model model spring return, ada per balik begitu. Dan ya ini masih sama ya di clear silver. Lalu untuk bagian suspensinya, monoshocknya masih identik, tidak monocross, tidak Prolink, bukan monocross ya, monocross kan Yamaha ya, nama patentnya. Kalau Honda Prolink, dan ini masih dicangkokkan oleh Honda dari suspensinya langsung ke swing arm. Tapi ada adjusternya, springnya di clear warna merah, jadi memang masih sama seperti sebelumnya. Dan ini bagian sampingnya, Cak, sprocket gearnya warna hitam. Dan jika kita lihat untuk gear-gearnya, kita lihat ya, ini ukurannya 525 chainnya ya. Jadi standarnya, dan di bawah sana ada chamber. Kalau kita lihat dari dekat seperti itu. Nah, untuk bagian atasnya, Mas, di bagian jok-joknya ini modelnya hitam ya. Ini cukup empuk ya. Kalau kita tekan ada stitching atau warna jahitan yang declare warna merah. Di sini ada kayak kontur-kontur karbon gitu ya. Materialnya berbeda. Dan dia model split seat, Cak, tapi nempel modelnya. Cukup unik ya. Bagian belakang-belakangnya agak lancip, Kang Mas, shape-nya. Dan jika kita lihat dari atas seperti ini. Yes. Nah, di bagian jok-joknya, Mas, kita lihat dari atas agak lancip, tanpa behel pastinya, Cak. Jadi di sini ada sabuknya, dan shape dari split seat-nya seperti itu. Jika kita lihat dari atas seperti ini, Mas. Nah, itu ya. Dari bagian samping kiri kita sudah eksplorasi. Lalu kita akan coba lihat di bagian dashboardnya, Cak. Untuk bagian dashboard, saya akan menemukan speedometer full digital ya di sini, Cak. Nah, speedometer ini baru ya. Jadi speedometer sudah ada roadsync-nya, ada koneksi handphonenya, tapi memang dia layarnya nggak gede-gede amat ya. Jadi kalau kita amati ini layarnya agak kecil, nggak selebar yang di speedometer full-nya ya. Jadi gitu. Dan di sini ada covernya, Cak. Jadi cover supaya kelihatan rapi. Jadi besinya nggak kelihatan. Dan cukup rapi memang, sementara di sini ada lubang-lubang, Cak, nih. Ada lubang-lubang, di sini juga ada lubang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Mas. Yang menarik adalah ketika kita lihat di bagian triple clamp, kita nggak menemukan banyak kontur atau shape-shape, hanya gelondongan kotak, tapi ada kayak di cekung di sini. Aresnya cekung gitu ya. Jadi memang polosan, sementara di sini untuk cap dari suspensinya berwarna hitam, ada tulisan Showa SFFBP, Separate Function Fork Piston ya, biasanya gitu ya. Nah, untuk bagian kiri kita belum menemukan ada adjuster bagian koplingnya ya, jadi masih adjuster dari sini maksudnya ya, bukan adjuster yang dari sini, bukan dari tuasnya tapi dari belakang sini. Dan jika kita lihat juga di bagian area kiri, ini tombolnya sangat mirip dengan punya PCX yang terbaru roadsync. Jadi memang tombol ini seperti tombol patentnya Honda ya. Semua big bag-nya menggunakan tombol ini, joystick-nya ini nyala kalau malam, dan traksi kontrol juga bisa dimatikan, dihidupkan dari sini. Sudah ada traksi kontrol memang motor ini, dan juga untuk sini bagian nah ini untuk dipanteng ya teman-teman, biar tahu ya. Jadi memang unik ya sistemnya di Honda ini. Jika sampai ingin high beam atau lampu jauh dipanteng, didorong ke depan seperti ini. Ini memang mogi banget ya, makanya kemarin IWB juga sempat nggak tahu ya. Ternyata memang demikian. Jadi kalau pengen dipantengin seperti itu, nah kalau pengen standar balikin lagi, dan jika ingin lampu tembak gitu ya sistemnya. Dan di sini ada klakson yang sama dengan PCX, dan ini adalah lampu sen. Ini benar-benar mogi banget sih ya yang PCX kemarin ternyata. Bahkan panel dari sininya juga ya bisa kita katakan mengadopsi dari Mogi CBR 650R. Nah, di bagian sini, Cak, ada engine kill termasuk starter. Di sini ada lampu hazard. Lampu hazard, tuas hazard. Ya, ini bagian area sini jika kita lihat dari jauh seperti ini, dan kunci kontaknya di sini. Pasti sampean berpikir, wah, Cak WP ini kok belum smart key? Tentu, Cak, karena memang walaupun belum smart key,
tapi ini sudah immobilizer. Harusnya demikian ya. Ya, jadi ini memang belum smart key. Jadi gitu Cak, Cak, sampai angel Cak. Nah, sementara kita intip di bagian area sini Cak. Nah, ini yang menarik sekali karena ternyata nih berotot banget Cak di bagian area cover ini. Ini cover ya Kang Mas ya, jika kita intip putrin. Ya, ini cover dan tekukan-tekukan dari bodinya, wah bener-bener nih tekukannya tuh. Bertekuk ya. Cover dari ini plastik ya Mas ya, ini plastik. Bagian area sini plastik. Dan jadi shape untuk bagian bodinya jika kita lihat nih Mas, ini termasuk langsing ya, tapi dia itu nggak polosan. Jadi semakin kita ngelihat itu semakin detail dari bodinya tuh banyak tekuk-tekukan. Nah seperti ini kita lihat dari atas. Tapi dia slim ya di bagian area sini, dan sini ada kayak sirip-sirip hiu gitu kiri kanan. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini Cak. Nah kayak gitu noh. Tuh ya, bodinya, dan dia walaupun under yoke, sekali lagi posisi dari stangnya itu di bawah yoke ya Cak. Nah seperti ini bawah sini, tapi ditekuk oleh Honda ke atas, jadi di motor pasti nyaman ini buat harian. Oke, nah di sini ada fuel cap-nya ya, yang biasa aja lah, kita nggak usah bahas, jadi masih khas Honda. Dan bagian tangki pertangkinya seperti ini, dan jika kita lihat dari belakang seperti ini Mas. Nah ini dari belakang ini benar-benar dia kayak fendernya itu kayak keluar ke belakang, kayak jorok ke belakang. Dan di sini ada lihat covernya ya, cakep ya covernya. Dan teman-teman lihat di sini ya, di sini tuh ada kelihatan kayak sayap. Ya sayapnya tuh nggak polosan, jadi shape-nya udah kayak sayap beneran. Jadi kayak sayap burung Cak. Ini untuk mencegah cipratan dari lumpur ya pada saat hujan. Ini bagian belakangnya yang menonjol, dan ini keren ya ternyata dilihat. Nah dilihat dari belakang seperti ini. Nah untuk stop lampnya Cak, stop lampnya itu nggak biasa juga ya. Kita lihatnya stop lampnya di mode vertikal Mas, dan ternyata stop lamp ini dia kalau kita lihat itu kayak masuk ke dalam Cak. Ini masuk ke dalam nih tuh, kalau kita lihat begini tuh. Nah ini jadi kayak cowak ke dalam gitu ya. Shock lagi stop lampnya ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, memang agak gelap ya Kang Mas ya. Nah jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini Mas. Oke, jadi teman-teman belakangnya pun tidak biasa seperti itu. Dan jika kita lihat dari samping banget, nah ini Cak, jadi bagian buntutnya mau geluk yang model gantung pastinya Cak. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana swing armnya, dan sebelah kanan ini sudah ABS ya Cak. Menggunakan mesin dan swing armnya kelihatan jelas. Dan yang paling lebih suka tentunya ciri khas dari CBR ini adalah ini Cak. Nah, knalpotnya sudah model midship muffler yang shape-nya dibentuk sedemikian rupa sehingga ganteng. Jika kita lihat dari jauh seperti ini. Tuh. Tidak hanya itu Cak, untuk yang engine generasi terbaru sudah menggunakan DCT atau dual clutch transmission. Jadi sampean bisa menggunakan kopling full atau menggunakan model automatic. Sama nggak perlu lagi narik kopling kalau sudah menggunakan automatic. Makanya ini ada, lihat nih, Honda e-clutch. Nah, jadi semuanya bisa diatur. Kalau sampai menggunakan motor ini udah, sampai nggak perlu tarik kopling, diaktifin langsung bisa. Motornya tanpa kopling. Jadi kalau kita lihat seperti ini Cak, Honda e-clutch, electronic control technology. Nah, ya. Jadi ini adalah salah satu unique dual clutch transmission ya, DCT untuk motorcycle. Jadi secara otomatis gear shifting system akan diatur. Jadi tanpa mengoperasikan kopling. Ya, jadi gitu ya kira-kira ya. Makanya teman-teman kalau sudah memiliki motor ini, maka sampai tidak perlu lagi narik kopling jika ingin mengaktifkan. Jadi atas engine-nya seperti ini ya. Nongol keluar dia, ada tulisan e-clutch. Nah, ini adalah kecanggihan Honda, teman-teman, untuk memberikan para biker sensasi yang nyaman untuk motorsport. Sudah majulah Cak. Jadi gitu ya Cak ya. Jadi kalau kita lihat tuas daripada remnya seperti ini, dan bagian dekat-dekatnya seperti ini. Kalau kita lihat dekat ya. Nah ini benar-benar gokil sih. Itu apa ya? Ada kayak tabung tuh apa ya? Juga bingung nih. Masih belum paham nih. Ada tabung nih Cak. Apa ya dia?
Saya nggak bisa nanya ke orang Honda, jadi kita nggak bisa meraba, kita nggak mau sembarangan juga sih menganalisa. Ya, seperti ini bodinya ya, generasi terbaru dari Honda CBR 650R yang katanya vario banget sih, Cak. Kira-kira begitu dari depan, Mas. Ya, dari atas seperti itu. Kita puterin bodinya dari samping, yes, dari sini, oke, dari belakang, yes, dari atas, dan ban belakang sudah 180 ukurannya, Cak. Sampai penasaran ya, tuh mantap nggak menurut sampean, Cak? Dari belakang banget seperti ini. Just gandos, Cak. Tuh. Ini sekelas review WP buat semuanya sebagai bahan pengetahuan kita, di mana bahwa di negara selain Indonesia ternyata ada motor moge yang murah, Cak. Sekali lagi tekankan harganya murah, Cak. Karena bayangin aja, Cak, dengan engine 650 cc 4 silinder, sekali lagi engine 650 cc 4 silinder dengan power mencapai 94 horsepower dan torsinya mencapai 62 Newton per meter. CBR 650R generasi terbaru ini dijual hanya sekitar 305.000 baht, atau jika kita rupiahkan maka motor ini mencapai harganya ya 146 jutaan. Sampai bayangin, Cak, 146 jutaan. Jadi memang kita kalau sudah ngomongin harga di sini tuh mau gitu kayak miris, Cak. Rasanya itu ngiri, Cak. Ya itulah Indonesia, dan memang Thailand beda ya. Indonesia pajaknya besar sekali untuk motor-motor seperti ini, kategori barang mewah, sehingga akhirnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena memang untuk moge ini harganya di Indonesia bisa sampai 2 hingga hampir 3 kali lipat ya. Jadi teman-teman, ini adalah generasi terbaru di mana revisi total, engine sudah dual clutch transmission, sudah menggunakan assist slipper clutch, sudah menggunakan Honda Road Sync, koneksi dengan handphone, dan juga secara looks motor ini sudah berubah. Sekarang sama komen, kira-kira sama setuju nggak sih ini mirip dengan Vario mukanya? Atau mungkin sampai ada opini lain tentang new CBR 650R ini. Dan sejauh ini kita juga belum tahu apakah Honda, Astra Honda Motor maksudnya akan memasukkan motor ini ke Indonesia. Kita tunggu saja gebrakan dari AHM. Itu aja, melaporkan langsung dari Thailand, Bangkok. BP sedang menghadiri Honda Competition ya, Honda Safety Riding Competition 2025. Semua mencerahkan semuanya, dan seperti biasa kalau semuanya suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lagi, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekandos.